Apa dampaknya, apa manfaatnya kepada masyarakat, apakah betul program yang kita laksanakan itu betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat. Ini juga menyambung visi misi Bapak Bupati bahwa Bulukumba religius maju berdasarkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ada slogan kita, mungkin di 2026 akan kita laksanakan, bukan mungkin, harapannya kita ke 2026. One agency, one innovation. One dalam hal ini agensi mewakili OPD ya. OPD, one agency, one innovation, and one village, one innovation. Terus akan mungkin kita sasar juga CPNS, setiap CPNS one innovation and one CPNS one innovation. Setiap OPD harus mampu mengeluarkan minimal satu inovasi untuk masing-masing OPD-nya. Yang saya kondisikan jangan sampai misalnya 1 tahun misalnya jalan, setelah itu sudah tidak lagi jalan. Katakanlah misalnya sudah ada pergantian pada OPD itu, sudah tidak di posisi bisa jadi tidak jalan, begitu Pak Ustaz. Itu juga biasa kendala. Kadang yang mutasi. Ya, begitu. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Baperida adalah wajah Bulukumba. Wajah yang menentukan kemana daerah ini melangkah. Bagaimana pembangunan dirancang dan bagaimana inovasi dijadikan kekuatan. Disinilah kebijakan tidak hanya ditulis, tetapi dipertanggungjawabkan. Riset tidak sekedar wacana, tetapi dijadikan dasar keputusan, dan inovasi bukan slogan, melainkan kerja nyata. Podcast ini adalah ruang keterbukaan, tempat gagasan diuji, arah ditegaskan, dan komitmen pembangunan disuarakan. Karena Bulukumba yang kuat tidak dibangun dengan asumsi, tetapi dengan perencanaan yang berani, riset yang jujur, dan inovasi yang berdampak. Ibu Irma Damayanti Untung, Kepala Baperida Kabupaten Bulukumba, dan Bapak Agus Salim, Pelaksana Tugas Bidang Riset dan Inovasi, Pak ya, telah hadir di studio dan kita akan berbincang seperti apa Baperida dan menjawab tantangan terkait dengan kemajuan Bulukumba paling tidak untuk 1 tahun ke depan. Kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini, dan saya langsung saja sapa Ibu Irma Damayanti Untung. Selamat datang Puan. Iya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada kesempatan kali ini sebagai langkah awal diskusi kita, saya pengen tahu dulu Ibu Andi, Pak Agus, yang saya tahu dulu ini berperiode berbeda dulu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan apa perbedaan yang mendasar dengan perubahan nama ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita masuk ke tugas dan fungsi organisasi dulu. Kalau dulu memang Bapeda itu memang bergeraknya hanya di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi. Jadi hanya tertumpu di situ. Namun dengan adanya perubahan struktur organisasi yang baru, di mana rumpun bidang urusan itu disatukan, salah satunya yang bergabung yaitu antara Baprida dengan Balitbanda dulu. Jadi fungsi perencanaan digabung dengan fungsi riset, penelitian, dan inovasi. Karena ini ada tambahan inovasi. Kalau dulu hanya bergerak di riset dan penelitian Litbang, namun dengan adanya inovasi juga tambahan di dalam program kegiatan, sehingga satu rumpun organisasi disatukan di dalam organisasi
Perida dalam hal ini tidak lagi menjadi Bapeda, tetapi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Sehingga tentu tupoksi OPD-nya tidak hanya berbicara perencanaan, monitoring dan evaluasi program OPD, tapi di dalamnya ada riset dan inovasi. Itu barangkali sedikit gambaran terkait dengan organisasi Baprida saat ini. Kalau bidang riset dan inovasi, seperti apa kerja-kerjanya Pak Agus? Iya. Kalau riset dan inovasi itu kan banyak berlandas dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi secara sederhana saya ingin gambarkan bahwa riset itu adalah mengubah uang untuk menjadi pengetahuan. Sedangkan inovasi adalah mengubah pengetahuan menjadi uang. Iya. Itu Filosofinya begitu. Jadi terlepas dari definisi betul. peraturan perundang-undangan, nah, itu pengertian awal dulu. Saya kira demikian. Bu Andi, kalau di Baperiode berapa bidang sih sebenarnya? Ada 5 termasuk. Ada 5. Ya. Jadi ada bidang urusan pemerintahan dan pembangunan manusia, ada bidang ekonomi sumber daya manusia, ada litbang, ada bidang makro terkait dengan urusan perencanaan pembangunan. Ya. Mengapa riset dan inovasi menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, terutama menyongsong tahun 2026 ini Bu Andi, termasuk seberapa penting si indeks kapasitas inovasi? Oke, ini yang menarik Pak. Jadi kalau dulu orang berbicara perencanaan mungkin tidak berpikir saya mau bikin apa, hanya saya rencanakan, laksanakan, selesai. Kenapa ada riset dan inovasi? Karena apa yang kita rencanakan ini kita akan lihat kenapa kita rencanakan sebelumnya, kenapa kita rencanakan dan bagaimana dampaknya. Jadi ada tambahan amunisi terhadap riset dan inovasi. Jadi perencanaan itu tidak sekedar direncanakan, dilaksanakan, tetapi kita akan melakukan tahapan sebelum perencanaan, kajian, bisa dalam bentuk riset apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang harus dilakukan, program apa yang perlu dikuatkan. Kemudian untuk melihat di pelaksanaannya tentu harus butuh inovasi. Apakah pelaksanaannya itu hanya sekedar melaksanakan? Bagaimana kita meningkatkan layanan, bagaimana kita memperbaiki program-program yang menyentuh di masyarakat, tentu dengan inovasi. Baru kemudian kita evaluasi. Itu pun kita evaluasi melalui riset. Apa dampaknya, apa manfaatnya kepada masyarakat, apakah betul program yang kita laksanakan itu betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat. Ini juga menyambung visi misi Bapak Bupati bahwa Bulukumba religius maju berdasarkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Artinya apa yang kita lakukan dulu tentu akan tetap di periode pertama, tentu akan berkelanjutan di periode berikutnya. Ini berkelanjutan. Nah, terkait dengan ini gambaran umumnya saja bahwa ada hal yang perlu kita lakukan di dalam program perencanaan. Nah, selanjutnya terkait dengan indeks kapasitas inovasi itu tentu kita juga bisa menilai sejauh mana kemampuan daerah itu melakukan inovasi seperti apa, sebanyak apa, dan mungkin bagaimana kita bisa mencapai apa betul-betul inovasi yang kita lakukan itu betul-betul diterapkan di masyarakat dan atau betul-betul dilaksanakan, sejauh mana aplikasi inovasi itu sendiri. Tentu itu sangat penting dalam mengukur kinerja kita, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam hal ini juga Baperida sebagai organisasi yang mempunyai tupoksi sebagai riset dan inovasi itu barangkali. Kita baru saja memasuki tahun 2026 dan sebentar lagi kita akan peringati hari jadi Kabupaten Bulukumba yang ke-66. Tepatnya di 4 Februari kalau saya tidak salah, Bu Andi, Pak Agus ya. Apa visi besar Baperida dalam memperkuat daya saing daerah, Bu Andi?
Untuk tahun 2006 tentu kita memperkuat inovasi. Kita akan banyak melakukan inovasi-inovasi tapi bersumber dari OPD itu sendiri. Jadi ada slogan kita, mungkin di 2026 akan kita laksanakan. Bukan mungkin, harapannya kita ke 2026. One agency, one innovation. One dalam hal ini agensi mewakili OPD ya. OPD, one agency, one innovation, and one village, one innovation. Terus akan mungkin kita sasar juga CPNS, setiap CPNS one innovation and one CPNS one innovation. Tetapi secara garis besar, kenapa ada slogan itu kita kuatkan? Karena pada dasarnya sekian lama kalau berbicara riset, inovasi atau kajian-kajian itu banyak berbicara di level pendidikan, guru dan sebagainya. Sementara kita mau menguatkan itu ada di level pelaksana di OPD. Jadi betul-betul inovasi itu kita mau kembangkan di level pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kita punya prinsip untuk di tahun 2006 kita lakukan one agency, one innovation. Ya, jadi setiap OPD harus mampu mengeluarkan minimal satu inovasi untuk masing-masing OPD-nya, dengan harapan permasalahan-permasalahan yang ada di OPD bisa teratasi dengan orang yang di dalam OPD itu sendiri yang memahami kondisi OPD itu sendiri. Dan itu sudah tersampaikan Bu Andi ya? Untuk target 2026 ini kita sudah lakukan tahapan awal, menyampaikan ke OPD-OPD terkait yang kita mau lakukan dulu di tahapan awal, karena kita akan mengidentifikasi dulu OPD-OPD tersebut. Ada dua hal yang besar yang kita lakukan, yaitu kajian, dalam hal ini riset, dan kemudian inovasi. Ini untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di OPD itu sendiri, sehingga yang memberikan kajian inovasi itu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di OPD sendiri. Sehingga kami mengedukasi, tugas kami di Bapeda itu sebagai pendampingan. Sebagai tahap awal kami sudah lakukan rapat bersama dengan OPD-OPD terkait. Selanjutnya mungkin kami akan membagi teman-teman di Baprida untuk melakukan pendampingan ke OPD-OPD tersebut, bagaimana caranya membuat kajian, bagaimana melakukan inovasi secara sistematis, begitu barangkali. Dan itu kalau saya tidak salah Senin kemarin bagus ya, ada rapat koordinasi, bagus ya. Nah, bagaimana respon OPD-OPD kemarin bagus ketika hal itu disampaikan ke OPD-OPD? Seperti apa ya responnya ketika ada hal yang disampaikan oleh Bapak Rida seperti itu? Alhamdulillah respon dari OPD-OPD yang terkait itu cukup bagus. Hambatan-hambatan yang sebelumnya itu bisa ditata memang untuk dicarikan jalan keluar. Jadi selama ini OPD-OPD itu merasa bahwa jalan sendiri, tidak ada keterlibatan awal. Dengan adanya rapat koordinasi ini membuka kembali kolaborasi, komitmen bersama untuk memajukan riset dan inovasi di OPD masing-masing. Itu yang tumbuh kemarin. Ya, Bu Andi, bagaimana peran gerakan One Agency, One Innovation dan One Village, One Innovation dalam reformasi birokrasi dan pemberdayaan desa? Karena saya lihat ini desa juga disasar, Bu Andi. Jadi kalau kita mau berbicara komprehensif seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba, kenapa kita lakukan itu, harapannya begini. Kenapa kita maksimalkan di masing-masing OPD? OPD punya tupoksi masing-masing, dan ini punya tugas dan fungsinya, sehingga dengan harapan One Agency, One Innovation di masing-masing OPD, ini khusus inovasinya Pak ya, belum lagi kajian terkait dengan kajian-kajian penelitian dampak-dampak program. Ketika kita memberikan masing-masing satu OPD, satu inovasi, satu kajian minimal satu, tentu harapannya apa yang nanti kita harapkan program-program itu nyata di masyarakat, dan tentu indeks layanan kita kepada masyarakat juga bisa lebih meningkat. Jadi apa yang menjadi kelemahan kita jadi perbaiki dengan lakukan inovasi. Jadi harapan besar ke depan, kami berharap di dalam pelaksanaan program-program inovasi itu ada. Jadi tidak selamanya dengan monoton yang terbiasa saja, tentu ada pengembangan inovasi yang dampaknya bisa kepada masyarakat.
Itu harapannya ke depan meningkatkan layanan kolaboratif dan adaptif kepada masyarakat. Kita flashback sedikit Bu Andi. Paling tidak di 2025 atau 2024 lah misalnya. Kira-kira OPD mana sih sebenarnya yang dalam hal inovasi cukup getol untuk menciptakan inovasi sejauh ini Bu Andi? Iya. Jadi sebenarnya di OPD itu sebenarnya sudah ada inovasi sebenarnya tanpa mereka sadari. Oh begitu. Iya. Sebenarnya kan inovasi itu merubah hal yang ada perubahan sedikit terhadap pola, itu sudah bisa dikatakan inovasi. Memperbaiki proses pelayanan, dipersingkat, diperbaiki, itu juga salah satu OPD, salah satu inovasi. Jadi sebenarnya di OPD itu sudah cukup banyak inovasi. Di sisi lain di pelaksanaan sehari-harinya sebenarnya sudah ada inovasi tapi tidak tertuang dalam dokumen. Di sisi lain juga itu banyak inovasi yang timbul dari teman-teman Latsar, adik-adik Latsar, diklat PIM baik dari PKP sama PKA, itu sebenarnya inovasinya sudah ada. Hanya perlu penguatan bahwa inovasi ini bagaimana menjaga konsistensinya dan tetap dilaksanakan. Itu sebenarnya sudah ada. Jadi sebenarnya sudah ada inovasi-inovasi, hanya kita butuh penguatan dan tentu pembinaan supaya berkelanjutan dilaksanakan di OPD-nya itu barang. Iya, di sekolah juga ini saya lihat kan ada juga inovasi-inovasi yang kadang dilahirkan dan itu luar biasa juga ya. Kadang saya lihat ada anak sekolah yang sampai tembus di level provinsi, level pusat melalui karya ilmiahnya Bu Andi ya. Itu di salah satu juga yang seperti itu Bu Andi ya. Oleh Pak Perida. Iya. Itu jadi masukan juga Pak, betul penting juga membina. Jadi di sisi lain kita membina kalau dulu Pak itu biasanya kalau kajian orang banyak biasa di guru-guru saja, di peneliti saja. Makanya kami masif ke OPD. Itu yang pertama target kami, di masif di OPD, kemudian mungkin akan kami sasar desa. Di sisi lain tadi itu mungkin KIR. Nanti ke depan juga kita, kenapa tidak kita harus membina teman-teman adik-adik yang punya kemampuan karya ilmiah. Ini nanti kita akan data, tapi tentu kita akan berkoordinasi dengan mungkin dinas terkait yang dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga yang bagian terkait hal tersebut. Dan karya-karya ilmiah ini kenapa tidak kita rangkum yang mana bisa menjadi inovasi-inovasi dan mungkin dibina dari teman-teman di Litbang. Saya kira tidak ada masalah, itu juga bisa menjadi masukan buat kita di daerah. Iya, Pak Agus, PLT Kabit, inovasi tidak harus berbasis teknologi tinggi, Pak ya. Ya, seperti yang disinggung tadi oleh Ibu Andi bahwa kalau ada perubahan meskipun itu dalam skala kecil itu bisa dianggap sebagai sebuah inovasi. Nah, seperti apa contoh inovasi aplikatif yang diharapkan dari OPD atau dari desa misalnya, Pak Agus? Saya kira memang kalau inovasi itu tidak mesti yang berbiaya besar. Merubah saja kebiasaan pemakaian kertas di OPD dan di desa, dari sebelumnya umpama berpuluh-puluh rim lalu dipakai cuma 5 rim, itu juga satu inovasi. Dengan catatan bahwa kertas umpama yang sudah terpakai, di baliknya itu bisa dipakai untuk lembar disposisi. Itu satu contoh. Contoh. Kemudian di tingkat desa itu gerakan-gerakan kembali membangun, bergotong royong. Gerakannya itu juga merupakan suatu inovasi yang bisa menggerakkan semua. Ya, tidak perlu dengan berbiaya besar, ya cukup dengan teknik-teknik kecil, tetapi efeknya besar, dampaknya besar buat masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Saya kira itu. Tadi disebutkan oleh Bu Andi bahwa sebenarnya di OPD itu sudah banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan, cuma bukan dalam bentuk diformalisasi begitu, Pak Agus ya. Ini apa sih pertimbangannya sampai kemudian masih dibuat sebagai sesuatu hal yang sifatnya belum menjadi hal yang diformalkan begitu? Ya, sebenarnya kalau inovasi-inovasi yang muncul itu apa yang dikemukakan oleh Ibu Kaban memang banyak, tetapi yang selama ini yang menjadi
pertimbangan, yaitu dia harus memenuhi 20 kriteria sebenarnya. Iya, iya. Iya, 20 kriteria ini kalau dia memenuhi syarat, itulah yang masuk di indeks inovasi. Oh, begitu. Ya, kalau tidak, itu baru dianggap baru, pemula ceritanya. Iya, iya, iya. Karena ini dua tahun ini berjalan, setelah efektif baru kita nilai apakah itu matang atau tidak. Ya kalau tidak, otomatis tidak masuk di indeks inovasi, tidak bisa mendongkrak. Nah, olehnya itu sekarang dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Kaban, mendata kembali, lalu mendampingi semua riset dan inovasi di OPD, di kecamatan, bahkan di desa, itu nanti menjadi cikal bakal Bulukumba bisa menjadi terinovatif. Sekarang ini 196 inovasi yang sudah terdaftar, itu kalau kita tidak kembangkan, tidak direplikasi, dan tidak ada penambahan inovasi-inovasi baru, tentu akan jalan kita melambat dan penilaian terhadap indeks inovasi kita itu tidak menutup kemungkinan menurun. Saya kira itu ya. Ya, tadi disinggung ada 20 kriteria, Pak Agus ya. Salah satunya harus jalan 2 tahun begitu. Ya. Itu kalau di 2 tahun itu untuk kematangan. Kematangan. Ya. Tapi 20 ini semua persyaratan-persyaratan untuk masuk di aplikasi IGA Indeks Inovasi. Nah, itu cukup rinci dan ini perlu pendampingan. Contohnya permasalahannya, kemudian kapan dimulainya, kemudian siapa saja yang memperoleh manfaat, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang memberikan dukungan, dan makin tinggi level dukungan yang diberikan itu makin tinggi nilainya. Itu. Makanya perlu penguatan di situ. Ya, disinggung soal pendampingan. Nah, bagaimana mekanisme pendampingan inovasi agar ide OPD dan desa bisa diterapkan dan berkelanjutan, Pak Agus? Alhamdulillah dengan gerakan Ibu Kaban ini menugaskan kepada semua personil di bidang riset dan inovasi dan membagi habis untuk mendampinginya. Nah, itu nanti akan ada format-format tersendiri yang akan dipandu dan setiap bulannya akan dilakukan evaluasi. Nah, setelah itu evaluasi akan ada perlombaan-perlombaan apakah di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Tahapan-tahapan itu dan tidak menutup kemungkinan diberikan penghargaan kepada OPD yang menelurkan inovasi-inovasi yang terbanyak dan terbaik. Nah, sejauh ini sudah ada, katakanlah ada awardnya begitu, ada penghargaannya begitu, Pak Gus? Iya, kalau selama ini yang kita hargai adalah person inovator atau kelompok inovator, kenapa tidak OPD nanti diberikan juga penghargaan khusus? Nah, saya kira dengan kepemimpinan Ibu Kaban ini akan merespon itu. Nah, inilah gerakannya beliau. Ya. Tadi disebutkan ada sekitar 100 berapa inovasi yang sudah terdaftar? 196. 196. Nah, kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, apakah Bulukumba ini termasuk kabupaten yang produktif, Bu Andia, untuk menciptakan sebuah inovasi? Kabupaten inovatif. Oh, masuk kita di level yang inovatif. Tapi kita ada target terinovasi. Oh, masih ada di atas ya? Masih di level tengah inovatif. Masih tapi sudah bagus, sudah cukup bagus. Tetapi kalau dapat bonus terinovatif yang tidak, alhamdulillah itu bonus. Tetapi kita mau di penerapannya dulu, di OPD-nya dulu, di penerapannya di masyarakat dulu, iya. Nah, yang menilai itu bahwa ini kabupaten terinovatif atau kabupaten inovatif seperti itu siapa? Dari pusat kementerian. Oh, dari ada pusat. memang ada juga lomba dari Innovation Government Award. Itu juga kita akan masuk, Pak Agus ya, biasanya dilombakan dan kita juga ada rencana
Insya Allah nanti kita bagaimana meramu supaya kita juga bikinkan, kalau yang bisa masuk Pak Agus dulu kita memberi hadiah person to person terhadap inovasinya, betul. inovatornya nanti mungkin saja kita akan berikan kepada OPD-nya. Itu yang Sinopan Bu Andi ya? Itu salah satunya. Oh salah satunya. Oh, iya. masih ada yang lain. Ada IGA Sinopan, iya. terus mungkin inovasi internasional kayak Guangzhou apa dan sebagainya. Artinya kita membina ini nanti ketika ada inovasi-inovasi yang kita anggap cukup baik dan layak dilombakan baik dari pemerintah pusat, itu saya kira tidak ada masalah. Dari pemerintah pusat juga masif kemarin itu pun kalau tidak salah ada juga lomba inovasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah dalam hal ini untuk para bupati dan pimpinan, kalau tidak salah ya, bupati dan wakil bupati kalau tidak salah itu kemarin ada lomba juga yang diberikan apresiasi oleh DPP. Jadi kita akan mungkin menyasar lomba-lomba itu juga. Di sisi lain pengembangannya juga di daerah. 196 Pak Agus ya. Dan sejauh ini tetap jalan itu. Itulah yang diadakan pendampingan, karena dievaluasi apakah ini tetap berlanjut atau tidak. Apa direplikasi oleh OPD-OPD lain atau masyarakat lain. Dan poinnya kalau makin banyak yang mereplikasi justru semakin bagus, karena dianggap betul-betul ini berkelanjutan. Nilai kematangannya jauh lebih tinggi. Dan ada catatan sejauh ini terkait dengan inovasi yang 196 itu ya? Ada, karena itu kan di input di aplikasi Indeks Inovasi Daerah yang dikoordinir oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu terinput. Dan itu jalan ya? Jalan. Yang saya khawatirkan jangan sampai misalnya 1 tahun misalnya jalan, setelah itu sudah tidak lagi jalan. Iya, katakanlah misalnya sudah ada pergantian pada OPD itu sudah tidak di posisi itu, bisa jadi tidak jalan begitu Pak Ustaz. Itu juga biasa kendala. Kadang yang mutasi. Ya begitu. Tapi sebenarnya kalau sudah tercipta sistem di OPD itu semua bisa berlanjut. Siapapun yang duduk di situ. Ya Pak Gus, tadi disebutkan bahwa akan ada pendampingan untuk OPD dan untuk desa-desa Pak Gus ya. Apakah dengan sumber daya yang ada di Bapperida itu cukup mampu untuk kemudian melakukan pendampingan, mengingat banyaknya desa, banyaknya OPD, dan mekanisme apa yang ditempuh supaya ini jalan misalnya Pak Gus? Iya, saya kira pendampingan itu penting. Iya. Tetapi yang mau mendampingi juga jauh lebih penting untuk diberikan. Betul. Makanya kita tidak bosan-bosannya untuk memberikan pemahaman, pelatihan dalam bentuk cleaning, coaching klinik, ya, sehingga yang mendampingi ini bisa menelurkan lagi pendamping-pendamping di OPD dan di desa. Kecamatan sekarang kan sudah ada beberapa camat yang pernah ikut Latping, dan itu juga sudah menelurkan inovasi. Kalau ini kolaborasi, pendamping di kecamatan, di OPD jalan sama-sama dengan yang ditunjuk oleh Ibu Kaban, saya kira itu jauh lebih masif pergerakannya. Iya, selain ke OPD, inovasi ke desa, yang menarik juga ini satu CPNS, satu inovasi Pak Agus ya. Dan itu menjadi penekanan penting itu untuk CPNS Pak. Iya, saya kira sudah jalan, ini di 2024 barangkali. Iya, yang Latsar. Iya. Dan itu merupakan satu cambuk besar untuk kita, yang utamanya yang sudah berumur ya. Iya betul. Kenapa justru adik-adik ini yang justru baru bisa bergerak. Ya, jadi padukan antara pengalaman dengan gerakan-gerakan masif dari adik-adik di CPNS itu. Dan itu sudah jalan Bu Andi sejauh ini? Iya, jadi salah satu persyaratan Latsar di akhir dia memang harus punya inovasi masing-masing. Artinya mereka melihat apa permasalahan yang ada di OPD terus memberikan solusi dalam bentuk inovasi. Nah, kami hadir di sini ada beberapa peserta Latsar yang nantinya untuk satu CPNS yang ada di Kabupaten Bulukumba kemarin di tahap pertama sekitar kurang lebih 40 orang itu sudah
melakukan dan inovasinya itu ada. Iya. Mereka sudah tuangkan, mereka sudah dilakukan uji oleh pengujinya dan mungkin pendampingnya. Nah, yang kami mau pastikan apa yang dilakukan adik-adik ini tetap terlaksanakan. Nah, itu penting. Ya. Ini yang kami mau pastikan, inovasi-inovasi yang ada di level adik-adik CPNS ini, mana yang kami tidak mengatakan terbaik, mana yang bisa betul-betul memberikan dampak yang baik, dampak yang cukup masif kepada OPD. Intinya ketika di inovasi kita mampu menggerakkan seluruh orang mengikuti, mampu menggerakkan seluruh orang melaksanakan. Nah, sehingga itu akan menjamin keberlangsungan inovasi itu. Jadi nanti inovasi-inovasi ini akan tersaring. Jadi memang kalau ada inovasi misalnya 100, mungkin tidak semua inovasi itu bisa kita jamin terlaksana sepenuhnya. Yang tadi dikatakan inovasi ini selesai juga inovasinya selesai juga, tidak berjalan. Dari 100 itu mungkin dari 40 adik-adik Latsar mungkin ada beberapa yang mungkin kita harus apresiasi keberlangsungannya dan pelaksanaannya. Semakin banyak diaplikasikan atau diikuti sama orang-orang, baik itu ASN maupun non-ASN, tentu akan semakin meningkatkan nilai inovasinya. Nah, ini yang perlu kami jaga, sehingga dengan adanya CPNS kita mengawali itu tadi, inovasi mereka dijadikan pondasi buat mereka bagaimana melangkah atau melaksanakan program-program yang ada di OPD-nya. Ini yang kami mau jaga ini. Dan sejauh ini sudah ada dalam tahapan aplikatif atau masih sebatas pada tahapan perencanaan misalnya? Kalau di 40 yang kemarin di tahap pertama dalam Latsar itu mereka sudah adaptif untuk melaksanakan. Karena mentornya sudah mengatakan ini sudah dilaksanakan. Sehingga itu tadi kami mau menjamin keberlangsungannya, pelaksanaannya. Dan inovasi ya itu tadi yang betul-betul matang, bagus dan melibatkan orang banyak dan mengikut sertakan orang banyak di dalamnya dalam mau melaksanakan inovasinya. Itu mungkin kita akan angkat dan ambil kembali yang mana-mana bisa memasukkan di kategori inovasi itu untuk bisa dilombakan ke depan. Iya, jadi ini yang kita pastikan untuk keberlangsungan inovasi, sehingga apa yang dihasilkan adik-adik ini betul-betul bermanfaat untuk OPD-nya. Iya, dalam hal OPD-nya. Saya kira itu sudah. Dan mungkin di tahun ini, awal tahun ada lagi ya, adik-adik CPNS 40 orang akan menelurkan lagi inovasi baru. Itu harapannya kami. Maksud saya apakah sudah ada yang jalan misalnya di OPD-nya terkait dengan apa yang menjadi ide gagasannya begitu sudah? Yang kemarin itu sudah diterapkan di OPD-nya. Oh gitu. Iya, yang kemarin itu hasil ujiannya, hasil menampilkan inovasinya itu sudah diterapkan di OPD-nya. Hanya itu tadi penting kita untuk memaksimalkan, menjamin keberlangsungannya. Iya. Jangan sampai hanya pada saat sebatas Latsar itunya saja. Iya. Nah, ketika itu sudah ada respon pimpinannya, kadisnya misalnya atau kepala OPD-nya seperti apa, Bandi? Iya. Apakah tidak ada resistensi misalnya? Mungkin kan ada beberapa misalnya pejabat kita sejauh ini yang mungkin masih belum terlalu melek dengan teknologi, misalnya masih berkutat dengan pola-pola lama misalnya begitu, Bandi. Iya. Inilah pentingnya mungkin dari sisi adik-adik inovasinya cukup besar, mampu. Tadi Pak Agus katakan kadang-kadang yang tua agak sulit untuk melakukan inovasi. Inilah pentingnya mungkin di level pimpinan, karena sebenarnya inovasi ini membantu level di atasnya, mungkin dari segi kepala bidangnya, kepala seksinya, ini akan membantu ritme kerjanya mereka. Sebenarnya dengan inovasi mempermudah, yang mempermudah dan meningkatkan misalnya dia layanan, memudahkan layanan. Nah, inilah mungkin yang kami harapkan kepala dinas yang di level-level kepala dinas itu lebih peka terhadap upaya-upaya adik-adik ini. Pun bukan hanya ke adik-adik, ke seluruh staf kepala bidang, minimal kita pimpinan mampu melakukan apresiasi terhadap upaya-upaya teman-teman kita di dalam melakukan inovasi, sehingga memang mereka terpacu untuk tetap melakukan inovasi, perbaikan. Dan toh harapannya pasti inovasi ini akan membantu OPD-nya. Sehingga tentu harapannya kami
sinerginya bukan hanya yang mau berinovasi, tetapi yang menerima manfaat dalam hal ini kepala dinas atau mungkin sekretarisnya atau kepala bidangnya itu memberikan apresiasinya dalam bentuk mendukung, memberikan mungkin baik itu dukungan tidak selalu dengan anggaran, tetapi dukungan mungkin membantu informasi tambahan apa saja yang bisa harus dilakukan, memberikan mungkin ilmu-ilmu yang cukup untuk teman-teman ini untuk mematangkan inovasinya. Itu juga salah satu upaya memberikan apresiasi kepada adik-adik yang baru, sehingga memang mereka semangat bekerjanya juga bisa lebih bagus. Dan tentu harapannya teman-teman yang mungkin yang masuk kategori kata Pak Agus yang sudah agak-agak tua, tapi paling tidak memicu mereka untuk tetap memberikan dukungan dan kontribusi terhadap walaupun mereka mungkin tidak memberikan inovasi, tapi mereka memberikan dukungan untuk tetap melaksanakan inovasi itu sepanjang itu berdampak yang baik kepada OPD-nya. Berarti yang sudah berumur misalnya yang berada pada posisi nyaman PNS ini, ASN ini tidak dituntut inovasi. Tetap, makanya tadi kami bilang kalaupun mungkin mereka tidak, artinya sudah di level yang tidak lagi melakukan inovasi, tapi mereka mendukung untuk melaksanakan inovasi tersebut. Artinya itu sudah melakukan inovasi juga kalau dia melaksanakan gitu ya. Iya, ini juga menjadi penekanan saya lihat ini di diklat PKP atau PKA, Bu Andi ya, bahwa setiap yang ikut diklat PKP PKA itu harus ada inovasinya, Bu Andi. Nah, sejauh ini bagaimana Bu Andi melihat inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh para pejabat kita yang ikut pada PKA dan PKP begitu? Nah, yang sebagaimana kami sampaikan di Lacar juga ada, di PKA PKP juga ada inovasi. Nah, semua ini pada dasarnya sama, Pak. Inovasi itu mereka buat untuk bagaimana memudahkan, bagaimana meningkatkan layanan. Nah, ini yang harus kami pastikan bahwa inovasinya mereka tidak hanya berhenti setelah mereka melaksanakan diklat tersebut. Bagaimana keberlanjutannya? Nah, ini yang perlu kami dukung untuk tetap mereka laksanakan terus. Artinya dampaknya kepada OPD-nya sendiri harus kita pastikan, sehingga tentu tidak sia-sia inovasi pada Latpim atau tingkat PKA dan PKP ini. Sehingga memang untuk saat ini kita akan menyaring dulu yang inovasi-inovasi yang dari PKA, Latpim, PKA, PKP dan juga dari adik-adik Lacar itu. Ini dulu yang kami saring, karena ini sebenarnya mereka sudah susun dalam bentuk format, dalam bentuk laporan. Ini yang kami saring, nanti kami akan mungkin kaji mana yang memenuhi kriteria-kriteria mungkin yang mungkin bisa saja ikut lomba, bisa saja baik dari kabupaten. Mungkin kami akan ada rencana juga akan membuat Bulukumba Innovation Award gitu, seperti itu. Mungkin akan ada seperti itu. Mungkin kita lombakan di tingkat nasional maupun internasional. Who knows, bisa saja mereka kita manfaatkan hasil-hasil inovasinya mereka. Bulukumba Innovation Award. Iya, bisa jadi. Bagaimana tanggapannya Pak Gus soal itu? Saya kira langkah besar untuk itu. Ya. Jadi bukan cuma menyasar personnya, tapi lebih mengarah kepada lembaganya. Nah, lembaga yang menggerakkan inovasi itu juga bisa diberikan penghargaan. Dan itulah taktik beliau untuk menggerakkan itu. Jadi jangan sampai setelah lomba itu akan hilang. Makanya pimpinan lagi sebagai penanggung jawab OPD itu lagi diberikan penghargaan khusus untuk itu. Nah, bagaimana memastikan Pak Gus inovasi-inovasi yang lahir katakanlah dari PKP atau PKA ini bisa jalan ini Pak Gus? Saya khawatirnya jangan sampai misalnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Karena menjadi sebuah kewajiban bahwa ikut diklat ini harus ada inovasinya, setelah itu sudah tidak ada lagi. Justru itulah ada pendampingan lebih lanjut ya. Secara berkelanjutan, karena tidak dipungkiri juga memang ada info yang berkembang bahwa setelah PK selesai, tapi dengan memberikan
motivasi oleh pimpinan, saya kira itu jauh lebih bagus dan bisa berkontribusi lebih lanjut lagi. Jadi laporannya tidak tinggal di perpustakaan saja, tetapi lanjut di aplikasi. Iya, pimpinan pertama juga kan begitu, Bun. Dia harus ada inovasinya juga. Semua begitu ya. Berarti kalau begitu tidak ada ruang bagi siapapun pejabat hari ini untuk tidak melakukan inovasi. Sepanjang dia dekat, betul, pasti akan ada inovasinya. Nah, kita masuk di soal efisiensi anggaran ini, Bandi, Pak Agus. Nah, di tengah tuntutan efisiensi anggaran, ini kan menjadi kebijakan pusat, Pak Agus ya, Bu Andi ya. Nah, bagaimana kebijakan inovasi diarahkan agar memberikan value for money? Ya, jadi begini, dengan kondisi sekarang tentu kita dituntut inovasi. Salah satunya bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada tetapi mencapai hasil yang maksimal. Itu tentu kita diharapkan inovasi yang banyak. Di situ tantangannya. Iya, di situ tantangannya. Ada contoh tadi Pak Agus yang tadinya menggunakan kertas banyak, ya sekarang mungkin rice paper. Ya, mungkin dulu kalau untuk di Kabupaten Bulukumba sebenarnya tidak terlalu sulit karena Pak Bupati juga dari periode yang lalu kita sudah terbiasa untuk bagaimana memanfaatkan anggaran itu se-efisien mungkin. Artinya setiap rupiah itu bagaimana betul-betul termanfaatkan kepada masyarakat dan di dalam operasional kami se-efisien mungkin. Sehingga untuk saat ini di Kabupaten Bulukumba itu mungkin tadi less paper terkait penggunaan kertas, ATK-nya mungkin dikurangi, tetapi kita lebih banyak menggunakan by phone, by digitalisasi, surat menyurat, kemudian terkait dengan contoh saja juga anggaran makan minum. Secara ini pertemuan rutin informal itu mungkin tidak terlalu banyak, tetapi bagaimana kita pertemuan yang lebih bermanfaat, yang hasilnya lebih jelas, mungkin bisa saja dengan rapat kecil-kecil atau mungkin juga dengan menggunakan Zoom, itu kan mengurangi biaya-biaya. Jadi tidak ada rasanya alasan kita untuk tidak melakukan inovasi itu, karena dengan pengurangan ini kita didorong untuk melakukan inovasi. Tentu inovasi untuk tetap mencapai target-target yang diharapkan pemerintah daerah. Saya pikir begitu. Iya, Pak Agus. Kemarin kan ada rapat koordinasi, Pak Agus ya. Nah, saya mau tahu di rapat itu apa ada tidak yang mempersoalkan bahwa anggaran kurang misalnya ketika kami mau menciptakan inovasi atau seperti apa, Pak Agus? Saya kira memang ada, tapi penekanannya bahwa inovasi itu tidak butuh uang besar. Ya, kita memanfaatkan kondisi ini untuk menciptakan hal-hal yang besar. Nah, itu. Ya, jadi tidak mahal, Pak Agus ya. Tidak mahal. Inovasi tidak perlu yang mahal-mahal. Dan semuanya lah. Tidak semuanya, Pak Agus ya. Nah, Ibu Kaban, apakah ada contoh inovasi yang mampu menghemat anggaran atau mempercepat layanan publik? Ya, saya kira banyak. Contoh misalnya di level pendapatan yang sangat jelas-jelas ya, yang tadinya mungkin kita membayar secara tunai, tetapi dengan adanya transaksi non tunai tentu menghemat. Apa yang dimaksud menghemat, tidak lagi kita hitung-hitungan uang dibawa ke bank, tetapi kita cukup menggunakan aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, biaya yang dibutuhkan juga tidak, karena layanan ini diberikan perbankan kita jadi biaya itu tidak monoton yang kita harus keluarkan. Bisa saja menggandeng CSR dari BUMN, bisa saja ada bantuan dari perbankan, itu seperti itu. Nah, di sisi lain kita juga membantu digitalisasi perbankan, tetapi di sisi lain memudahkan pekerjaan kita. Itu contoh hal yang kelihatan sekali dampaknya. Jadi tidak lagi kita harus menyusun uang, terus ada lagi ke bank, resiko keamanannya juga mungkin akan sulit, dan yang paling utama real time. Begitu kita kiris real time.
Tapi ketika uang mungkin bisa saja besok baru tercatat, dan bisa saja ada hal-hal lain yang bisa menghambat ini nilai uangnya. Jadi itu salah satu upaya inovasi juga yang Dan itu pencapaian terbesar Bu Andi ya. Iya. Kalau dibilang besar tidak juga, begitu, iya, tetapi itu salah satu inovasi yang baik, tapi dampaknya sangat besar. Karena apa dampaknya? PAD bisa lebih meningkat, PAD bisa terukur. Jadi kita melihat dampaknya. Kalau misalnya inovasinya dibilang katakan besar, tidak juga, karena saya tidak bisa mengukur itu besar atau tidak. Gitu Ya, kami bisa mengukur dampaknya. Ketika dampaknya memberikan dampak yang besar dari layanan, berikan dampak besar bagi misalnya pendapatan, kepastian, dan mungkin pasti kan tidak ada lagi mengurangi tingkat-tingkat kebocoran itu, ya saya bisa ukur kalau itu barangkali. Paling tidak di dampaknya terlihat. Ya, kita berharap semua inovasi itu ada dampaknya. Mau kecil mau besar, tapi paling tidak ada dampaknya yang baik untuk di masyarakat ataupun kami saja di OPD. Iya. Pak Gus, saya masih penasaran Pak Gus, terkait dengan indikator apa yang digunakan untuk menilai inovasi layak dilanjutkan atau direplikasi, Pak Gus? Saya kira banyak ya indikatornya, tetapi yang jelas bahwa yang memberikan dampak itu ditelurkan ke masyarakat, lalu memberikan dampak lebih luas lagi. Nah, itu yang menjadi salah satu catatan. Jadi kalau dampaknya umpama pertama memberikan kontribusi di satu desa, lalu selanjutnya desa-desa lain bereplikasi, itu yang justru nilainya lebih besar. Ya, karena bukan lagi internalnya. Jadi itu inovasi bukan dimiliki oleh siapa inisiatornya, di mana OPD-nya, tetapi bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Jadi makin banyak makin bagus. Nah, itulah salah satu ukuran bahwa ini berkelanjutan. Ya. Berarti kalau begitu tidak mesti semua katakanlah desa-desa harus ada inovasinya. Paling tidak dia bisa mereplikasi apa yang sudah ada, Pak Gus ya, atau gimana? Ya, karena memang kan ada replikasi. Tetapi kadang di desa itu ada kebutuhan lokalnya yang berbeda dengan yang lain. Ya, jadi muncul. Tetapi yang mungkin mirip tetapi bisa diadopsi, itu yang itulah replikasinya. Bisa jadi ada penyempurnaan. Ya, penyempurnaan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, tetapi harus jujur bahwa ini saya replikasi. Oh, begitu ya. Ada pernyataannya. Nah, di penilaian itu ketika ada yang replikasi, lantas tidak ada dukungan bahwa itu menyatakan bahwa saya replikasi lewat inovasi ini, itu juga nilainya kan. Berarti plagiat begitu? Semacam plagiat juga. Harus jujur. Bahwa ini direplikasi. Ya. Membuka ruang untuk itu. Iya, begitu Pak Gus ya. Nah, Ibu Kaban, kembali soal tadi sudah disebutkan bahwa Bulukumba di beberapa kompetisi itu sudah terlibat baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Tadi sempat disinggung soal IGA. IGA apa lagi itu? Indonesia Innovation Government Award. Itu level nasional. Iya, level nasional. Ya. Kemudian ada juga yang sedengar itu ada tingkat internasional. Iya, Guangzhou juga salah satunya ya. Bulukumba sudah lama terlibat di situ Bu Andi atau seperti apa? Ya. Bulukumba sebenarnya pernah beberapa kali di IGA ya, tapi mungkin tahun lalu tidak, tetapi ada tahun lalu juga yang di internasional yang salah satunya yang inovasi dari PKK Gemoy itu mendapatkan penghargaan dari yang Gemoy itu ya? Iya, itu biasa. Dari Ibu Bupati, inovasi cikal bakal dari Ibu Bupati bersama PKK ini Gemoy dengan pemanfaatan lahan-lahan pekarangan itu juga mendapat apresiasi juara 2 terkait internasional, sehingga inovasi-inovasi ini yang berpotensi juara-juara ini yang kita tetap jaga supaya nanti ke depan ketika ada lagi
kenapa tidak untuk di level-level yang lebih tinggi. Berarti inovasi yang sudah ada sejauh ini itu tidak menutup kemungkinan akan dilombakan juga di bisa jadi di level inovasi lainnya. Yang saat ini kemarin di tahun 2025 hanya yang kami, karena 2025 memang masih belum ini, hanya mungkin Gemoy yang kemarin yang ikut di internasional, level internasional. Dan alhamdulillahnya juara 2 juga. Nah, inovasi yang ada sejauh ini Pak Agus ada potensi untuk bisa dikembangkan ke level yang lebih tinggi Pak Agus ya? Saya kira banyak. Banyak Pak Agus. Tinggal kemauan dan komitmen bersama. Ya. Semua bisa saja Dan ada optimisme akan sama paling tidak dengan apa yang diraih oleh Gemoy saat ini Pak Agus. Saya kira malah lebih begitu ya. Ya, kemudian Ibu Kaban, seperti apa target besar dalam ajang nasional dan internasional? Kabupaten ya. Ya. Jadi kita kan mengacu daripada tahun lalu bahwa masih sangat sedikit inovasi-inovasi yang kira-kira bisa kita pilih untuk mengikuti level-level ajang internasional maupun ajang nasional. Kemudian harapannya kami di 2026 dengan adanya pendampingan, dengan adanya evaluasi dari teman-teman di Baprida, tentu kita berharap lebih banyak inovasi-inovasi yang akan kita kirim di lomba-lomba di level nasional, provinsi mungkin sampai di internasional. Jadi harapan ke depan optimisme itu ada. Tentu kita bekerja dengan harapan ada target-target yang kita harapkan. Nah, namun kami ini mau di pelaksanaan dulu. Janji untuk mencapai target-target itu tentu ada, tetapi kami mau memastikan dulu inovasi yang ada di sini itu dulu yang dimatangkan. Baru kemudian kita berani untuk mengikutkan lomba. Karena itu juga menjadi tanggung jawab. Jangan sampai inovasi kita hanya ikutkan lomba menang tapi tidak berkelanjutan, tidak ini. Jadi sehingga tentu inovasi yang ada sekarang inilah kita saring baik di level desa, kecamatan, OPD, inilah yang kita saring. Nanti kita akan dapat inovasi-inovasi yang kiranya mungkin memenuhi kriteria tersebut akan kita lombakan. Jadi lebih banyak, semakin banyak kan potensi untuk menangnya kan lebih banyak lagi. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kita mulai dari menyasar dulu inovasi yang ada sekarang. Ya, Pak Agus, itu inovasi yang sampai ratusan tadi itu tercatat 1 tahun terakhir atau untuk beberapa tahun sebelumnya Pak Agus? Kan begini, setiap tahunnya kan ada penginputan. Jadi ada yang masuk yang baru, ada yang sudah tidak ini, itu langsung dikeluarkan kalau memang sudah tidak jalan. Ya. Tapi yang jelasnya bahwa setiap tahunnya ada penginputan di indeks inovasi daerah itu. Nah, indeks inovasi daerah ini disitulah nanti corongnya untuk masuk di IGA. Ya. Berarti yang 196 ini akumulatif. Iya, tahun terakhir ini lagi. Iya. Terakhir. Nah, untuk tahun 2026 ini targetnya seperti apa? Capaiannya nanti, Pak? Saya kira kalau semua jalan, inovasinya jalan di desa, di kecamatan, itu 300 inovasi sebenarnya itu agak mudah. Ya. 300 khusus untuk 2026. Ya. Atau akumulasi? Kan masih ada yang berlanjut, itulah yang diakumulasi. Luar biasa. Ya. Berarti bisa jadi nanti Bulukumba bukan lagi Kabupaten Inovatif, Bu Andi, tapi terinovatif bisa jadi ke depan. Insya Allah itu harapan, insya Allah. Iya, tapi kami tidak ke situ dulu. Yang penting kami bekerja dulu. Iya, hasilkan tentu apa yang kita lakukan hari ini. Tentu kita berharap hasilnya baik. Ya, jadi kami harapan target itu pasti ada supaya memicu kami untuk bekerja lebih baik, tapi kami fokus ke pelaksanaan dulu. Hasil insya Allah akan mengikuti. Yang lebih banyak mensuplai atau berkontribusi dalam hal inovasi ini paling tidak untuk di desa siapa saja Pak Agus? Apakah generasi muda, pemuda, kelompok-kelompok masyarakat misalnya ada yang seperti itu? Saya kira ada peluang ke sana, kelompok
pemuda masyarakat Pok Darwis itu. Itu ada. Dan semua saya kira bisa dilibatkan yang menjadi pertanyaan kemarin bagaimana masuk umpama dikategorikan menjadi inovasi. Inilah yang mau didorong. Didorong teman-teman akan jalan. Kadang kan setiap person, kelompok sudah berinovasi, tetapi belum masuk laporannya bahwa itulah inovasi sebenarnya. Ya, padahal sudah inovasi. Pelaporan secara tertulis tidak, penginputan di aplikasi tidak. Tapi yang jelasnya bahwa inovasi sebenarnya sudah lama muncul, pendataannya yang kurang, kemudian kolaborasi yang belum jalan. Ya, saya kira kalau kolaborasi timnya jalan, dukungan dari pimpinan semuanya jalan, insya Allah akan meningkat itu. Ya, selain rapat koordinasi kemarin Pak Agus, apa langkah-langkah masif yang dilakukan agar ini bisa sampai di masyarakat, paling tidak untuk masyarakat di level yang paling bawah di desa atau di kelurahan misalnya Pak Agus? Saya kira kalau itu yang mau kita masifkan, itu sosialisasi ke OPD, ke desa, ke kecamatan, lalu diikuti dengan pendampingan. Jadi tidak mesti hari ini kita canangkan umpama lantus muncul, tidak. Pasti bertahap. Nah, inilah yang akan terus dilakukan pembinaan, pendampingan, dan dukungan dari pimpinan. Saya kira cukup mendukung untuk kegiatan itu, saya kira itu. Baik, kita masuk di sisi terakhir Pak Gus. Dengan juga sayup-sayup ini mesti sudah mulai. Ya Pak Gus, apa pesan untuk CPNS atau ASN atau generasi muda agar berani berinovasi meski dengan keterbatasan anggaran salah satunya Pak Gus? Ya, saya kira tidak ada ruang untuk tidak berinovasi. Tiada waktu untuk tidak berinovasi. Yang jelasnya bahwa tiada hari tanpa inovasi. Ya Bu Andi, ada hal yang mau disampaikan terkait dengan diskusi kita yang sudah sampai di tahap akhir diskusi kita? Iya, saya kira saya tidak terlalu banyak. Harapannya saya begini, inovasi riset itu tetap jalan, tetap ada di OPD. Hanya bagaimana kita mendukung dan menguatkan. Tapi yang lebih pasti lagi, supaya inovasi yang ada ini baik dari diklat dan sebagainya tidak hanya menjadi kertas yang kemudian tersimpan, tetapi alangkah indahnya ketika ini terdokumentasikan menjadi kertas, kita lombakan, tapi alangkah baiknya lagi itu memberikan dampak yang luas, baik kepada diri kita sendiri, organisasi kita, apapun itu, lingkungan kita, dan utamanya kepada masyarakat. Ini yang lebih penting. Apa yang kita lakukan mungkin hal kecil tetapi memberi manfaat kepada orang dan sebagainya yang kita layani. Harapannya ini yang mungkin lebih besar. Apa yang kita lakukan dampaknya, saya lebih berpikir di situ saja. Apa yang kita lakukan bisa memberikan hasil yang baik kepada masyarakat. Baik, satu lagi Pak Gus. Kalau ada misalnya masyarakat Pak Gus ya, yang punya inovasi, punya gagasan, punya ide yang dinilai bahwa itu punya dampak ketika diaplikasikan, bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan Bapeda Pak Gus? Saya kira terbuka untuk itu ya. Makanya sebenarnya bukan cuma OPD yang diharapkan, semua kelompok masyarakat. Ya, nanti akan berkoordinasi dengan bidang riset dan inovasi untuk dilakukan pembinaan, dan secara berjenjang saya kira bisa dilewat humas-humas yang ada di kecamatan, di desa, lalu melaporkan ke Bapperida. Semuanya itu saya kira bisa jalan, saya kira. Baik Ibu Andi, Pak Agus, demikian diskusi kita. Atau masih ada hal yang mau disampaikan yang mungkin sejauh ini belum terungkap? Saya masih bersilakan. Saya kira sangat jelas.
kami di aparat pemerintah tidak masalah terbuka untuk menerima, utamanya kami yang di Baperda, karena tentu kan ada masukan-masukan bagaimana pemerintahan, bagaimana program-program itu bisa jadi lebih baik. Jadi kami sangat terbuka untuk masukan dan usulan, saya kira tidak ada masalah. Kami sangat terbuka di kantor dimanapun, diskusi-diskusi itu tidak menjadi terbatas, bisa kita lakukan di mana saja, demikian. Baik Bu Andi, bagus, terima kasih. Suatu kehormatan Ibu Andi, Kepala Baperida dan Pak Agus bisa hadir di tempat yang cukup sederhana ini, berbagi ide dan gagasan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, ada dampak pasca kita diskusi di kesempatan kali ini. Baik guys, demikian diskusi saya pada kesempatan kali ini dengan Ibu Kabang, Baperida, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah, Ibu Irma Damayanti Untung, dan Bapak Pelaksana Tugas Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Bapak Agus. Banyak hal yang disampaikan, dan ternyata untuk melakukan sebuah inovasi itu tidak susah dan tidak perlu menggunakan dana yang cukup tinggi. Proses perubahan dari yang biasa saja menjadi luar biasa itu adalah salah satu inovasi seperti yang disampaikan oleh beliau berdua tadi. Dan satu hal yang disampaikan bahwa tiada hari tanpa inovasi, Pak Agus ya. Ya baik, terima kasih sekali lagi Ibu Kaban, Ibu Kepala Baperida dan Pak Agus hadir di tempat ini. Dan Anda jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini tetap bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.